Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Kemudian terlihat kilatan-kilatan pertarungan Xiaonan yang melawan boneka latihan. Semua murid baru yang melihat sebuah kilatan-kilatan akibat baku hantam Xiaonan sangat tercengang. Mengalami cedera parah, vitalitas plus 19, struktur tulang plus 22, pertahanan plus 7. Terlihat Xiaonan terkena pukulan telak oleh boneka latihan, mengalami cedera parah, vitalitas plus 23, struktur tulang plus 21, pertahanan plus 5. Walaupun sudah terkena pukulan berkali-kali, dia tetap melesat maju tanpa pantang mundur. Xiaonan maju melawan boneka latihan. Semua orang yang melihat pertarungan Xiaonan tanpa kena lelah itu berkata, "Dia sudah bertahan berapa lama? Aku tidak tahu. Sepertinya 2 batang dupa berlalu." Kemudian sang tetua berkata, dia terus-menerus dipukuli jatuh oleh boneka latihan itu, tapi dia tetap bisa bangkit lagi. Murid perempuan berkata, dia pantang menyerah, berwajah tampan, benar-benar luar biasa. Dia memang teladan bagi kita semua. Terlihat Xiaonan yang sudah babak belur dipukuli boneka latihan, tapi dia tetap berusaha bertahan. Akan tetapi tiba-tiba Xiaonan terkejut karena mendapati boneka latihan yang sudah menyiapkan pukulan yang kuat ke arahnya. Xiaonan mencoba bertahan dari rentetan pukulan dari boneka latihan. Sambil menahan rentetan pukulan itu, Xiaonan berpikir, hehehe, ternyata aku tidak bisa menghancurkan boneka mekanik ini, tapi dia juga tidak bisa membunuhku. Selama aku cukup kuat menerima serangannya, aku bisa terus mengumpulkan XP darinya. Akan tetapi di pukulan terakhir boneka latihan, pedangnya patah menjadi 2 yang membuat Xiaonan terkejut. Duo-duo yang melihat pedang Xiaonan patah berkata, senjataku saja sudah patah, ini pasti sudah selesai. Dia tidak mempunyai senjata lagi. Bukankah ini cuma ujian masuk akademi? Kenapa dia harus berjuang sekeras ini? Begundal Duo-duo juga berkata, bertahan selama ini saja melawan boneka latihan level 2 dengan hanya kekuatan spiritual tingkat 4. Bahkan senior Jibo yang jenius pun mungkin tidak bisa melakukannya. Terlihat para murid-murid baru yang menonton dari luar arena bersorak-sorak agar Xiaonan bisa bertahan. Xiaonan yang mendengar sorakan itu hanya diam saja, mencoba untuk fokus ke pertarungannya. Kemudian dengan sekuat tenaga melemparkan pedang patahnya itu ke arah boneka. Kemudian boneka itu menepis pedang patah yang dilemparkan Xiaonan. Karena pedangnya ditepis, Xiaonan melesat maju menyiapkan pukulannya. Kemudian berteriak, rasakan tinjuku yang sebesar panci ini. Terlihat boneka latihan itu mencoba bertahan, menahan rentetan bogeman milik Xiaonan. Ding, ketahanan host Xiaonan meningkat ke peringkat 8. Xiaonan sambil memberikan bogemannya ke arah muka si boneka sedikit lengah karena notifikasi sistem itu. Karena dia sedikit lengah, boneka latihan itu berhasil memukul dada Xiaonan dengan keras, yang membuat Xiaonan terkejut dan terlempar jauh. Wah, sialan! Bahkan dengan dukungan sistem kutukan ini, darah dan tulangku terus-menerus beregenerasi. Tapi tubuhku ini tetap memiliki batas pada seberapa banyak kerusakan yang bisa diterimanya. Status saat ini milik Xiaonan. Spiritual saat ini level 4 500 sampai 2000. Konstitusi tingkat 8 469 sampai 500. Jiwa tingkat 8 376 sampai 500. Stamina tingkat 8 178 sampai 500. Terlihat bekas pukulan dari boneka latihan itu mengeluarkan asap yang membuktikan betapa kerasnya pukulan itu. Xiaonan yang terkena pukulan itu mengeluarkan darah dari mulutnya, menatap tajam ke arah boneka yang berdiri tidak bergerak lagi. Xiaonan berpikir, ini sungguh melelahkan, tetapi ini benar-benar tempat farming XP yang langka. Bertarung seperti ini sungguh sangat menyenangkan. Tidak lama kemudian boneka latihan itu terduduk, tidak bergerak kehabisan tenaga.
Tetua yang melihat boneka itu sudah tidak bisa bergerak berpikir, siapa sangka dia bisa menguras habis tenaga boneka mekanik sampai sejauh ini. Meskipun kultivasinya rendah, tekadnya sungguh luar biasa. Jika dia bisa terus berkembang, seberapa hebat dia nanti. Tapi tiba-tiba dari belakang boneka itu keluar boneka ayam kecil yang berteriak, "Sionan sialan, Sionan sialan!" Para murid baru yang melihat boneka itu kebingungan. Kenapa boneka mekanik itu? Apa Sionan membuat otaknya rusak? Apa ini mengumumkan hasil tesnya? Aku penasaran di akademi mana Sionan akan ditempatkan. Meskipun bakatnya yang paling rendah, dia tetap bertahan selama ini melawan boneka latihan itu. Terlihat boneka itu membuat teriakan suara nyaring yang membuat gema di mana-mana, yang membuat para murid baru dan tetua sangat terkejut karena 4 puncak dari sekte pedang bersinar. Tetua berkata dengan sedikit ketakutan, 4 puncak bersinar, perlakuan khusus untuk seorang jenius tak tertandingi. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali sekte pedang mengakui satu murid di 4 puncak sekaligus? Kemudian boneka itu dengan tatapan tajamnya berkata, "Sionan diterima secara khusus di Akademi Jenius." Mendengar pengumuman itu, para murid-murid baru gempar. Astaga, ini adalah akademi tertinggi di sekte pedang. Apa dia juga seorang jenius seperti senior Jibo? Tadi mereka menertawakan kakak Sio, tapi sekarang mereka kena tamparan keras. Kemudian tetua dengan cepat ke atas arena membantu Sionan berdiri. Di pikiran tetua, bocah ini adalah murid paling gigih yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Tidak heran jika dia diakui oleh 4 puncak. Bakat seperti ini tidak boleh dibiarkan dengan cedera jangka panjang. Kemudian tetua menyalurkan energi spiritualnya untuk menyembuhkan Sionan, yang membuat Sionan terkejut atas tindakan tetua. Ding, dibasahi oleh energi spiritual. Energi minus 510 dibasahi oleh energi spiritual. Energi minus 590. Energi saat ini 0. Tetua berkata, "Aneh, aku sudah menuangkan begitu banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya, tapi dantiannya sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah tenggelam ke dasar lautan." Sionan yang mendengarnya sangat kesal. "Dasar Pak Tua kampret, aku benar-benar sudah pasrah atas tindakanmu. Kalau kau terus mengobatiku seperti ini, semua pukulan yang aku terima hari ini akan sia-sia. Sialan kau." Kemudian Sionan berdiri menghentikan tindakan dari tetua. "Tetua, tubuhku ini agak spesial. Energiku harus pulih dengan sendirinya. Jadi tidak perlu repot-repot menghabiskan energimu untukku." Mendengar perkataan Sionan, tetua menjawab, "Oh, jadi begitu." Kemudian sambil menangis, tetua berkata, "Aku pernah dengar kalau beberapa fisik memiliki potensi tersembunyi dan baru akan terungkap setelah kultivasinya meningkat. Leluhur sekte pedang, sebentar lagi kita akan memiliki seseorang ahli besar yang akan bangkit." Melihat tingkah tetua, Sionan bertanya-tanya. Kemudian Sionan berdiri dan akan segera turun dari arena. Akan tetapi tiba-tiba dirinya sangat terkejut atas pemandangan di depannya. Banyak murid-murid baru yang menyambutnya bersorak-sorak dan dengan senyuman hangatnya. Berbeda dari beberapa waktu yang lalu, para murid-murid baru berkata, "Kakak Xiao, kau luar biasa. Kau bertahan melawan boneka mekanik selama ini dan bahkan dapat pengakuan di 4 puncak. Inilah yang disebut seorang ahli sejati, tidak pernah memamerkan kemampuannya." Para wanita-wanita di depannya juga berkata, "Kakak senior, setelah kelas nanti, bisakah kau mengajariku beberapa hal? Aku juga, dan aku juga, aku. Di pikiran Sionan, apakah aku terlalu berlebihan hari ini? Padahal aku belum memahami sepenuhnya sistem kutukan ini. Akan lebih baik aku tetap rendah hati dan tidak terlalu mencolok ke depannya."
Kemudian Xiaonan batuk untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Semuanya sejujurnya hasil hari ini murni keberuntungan. Kulitku tebal dan aku tahan pukul. Boneka mekanik ini mungkin tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya karena energi spiritualku yang lemah. Jadi itulah mengapa pertarungan kami bisa berlangsung lama. Kemudian wanita di depannya berkata, "Jadi maksudmu boneka mekanik ini semakin kuat jika menghadapi lawan yang lebih kuat?" Xiaonan dengan muka agak bersalahnya karena berbohong menjawab, "Hehehe, bisa dibilang begitu." Kemudian wanita-wanita lainnya mendekat. Tapi kakak Xiao, 4 puncak bersinar sekaligus. Sungguh luar biasa. Ini adalah fenomena yang jarang terjadi di sekte pedang ini. Xiaonan dengan senyuman palsunya kebingungan harus menjawab apa. Kemudian dengan muka tanpa dosanya berkata, "Pasti karena aku yang paling lemah dan sekte pedang ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa sekte pedang selalu memperlakukan semua murid secara setara dan tidak memihak siapapun. Benar kan tetua?" Sambil menatap tajam ke arah tetua. Tetua yang melihat tatapan tajam Xiaonan berkeringat dingin. Kemudian dengan muka bodohnya menjawab, "Oh ya, Xiaonan benar, memang begitu maksud sekte pedang kita." Mendengar perkataan tetua, para murid perempuan menatap ke mereka berdua. Kemudian murid laki-laki berkata, "Jadi dia bertahan selama ini karena dia tahan pukulan. Dan dia terpilih hanya karena dia yang paling lemah dan tampil pertama. Oleh karena itu, sekte ingin memberinya dorongan begitu. Jadi ini hanya keberuntungan semata." Mendengar perkataan murid laki-laki itu, Xiaonan menoleh ke arah tetua sambil tersenyum menjawab, Benar, pikirkan saja seperti itu." "Iya kan tetua?" Tetua yang menyadari sesuatu berpikir, bocah ini sejak muda sudah memahami pentingnya menyembunyikan kekuatannya. Peribahasa mengatakan pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama tumbang. Tetua meneteskan air matanya karena sikap rendah hati Xiaonan. Sungguh sikap yang luar biasa, tanggung jawab yang besar, dan keteguhan yang luar biasa. Aku semakin menyukai bocah ini. Kemudian dua-dua berjalan ke arah Xiaonan dengan percaya diri sambil berkata, "Adik Xiaonan, aku ingat kau berasal dari desa kecil Wucheng, bukan? Bagaimana kalau kau menjadi pengikutku mulai sekarang?" Mendengar itu, Xiaonan terkejut karena tingkah konyol dan sombongnya dari dua-dua. Menanggapi kepercayaan dan kesombongannya dua-dua, Xiaonan berkata, "Hahaha, kian dua-dua, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau bisa bertahan lebih lama dariku melawan boneka mekanik itu, aku akan menjadi anak buahmu. Bagaimana?" Mendengar itu, kian dua-dua sedikit ragu, kemudian berpikir sambil berkeringat dingin. Anak ini berhasil menahan serangan lebih dari 3 batang dupa melawan boneka latihan. Mungkin ini tidaklah semudah yang dilihat. Para begundal dua-dua yang mendengar perkataan Xiaonan sangat kesal. "Xiaonan, kau benar-benar berani menantang kakak senior dua-dua. Apakah kau sungguh berpikir kau itu seorang anak jenius? Kau hanya mengulur-ngulur waktu melawan boneka mekanik karena kulitmu yang tebal. Tuan muda kian bisa tertarik padamu adalah sebuah keberuntungan bagimu." Jibo yang mengamati kejadian itu hanya mendengus dingin. Xiaonan yang melihat Jibo mendengus dingin bertanya, "Kakak senior Jibo, apa kau ingin ikut taruhan ini juga?" Kemudian Jibo dengan dingin menjawab, "Dengan semua ras yang meningkat dan para kultivator manusia berada di posisi yang kurang menguntungkan. Jadi, hal-hal yang penting bagiku, Jibo Mayong, adalah bagaimana kita bisa memimpin rekan-rekan kultivator kita kembali ke kejayaannya. Kalian benar-benar kurang ambisi." Mendengar jawaban itu, Xiaonan tersenyum. Sungguh banyak omong kosong." Kemudian Xiaonan berkata, "Jadi, apa kau mau ikut taruhan ini atau tidak?" Kian dua-dua dengan agak ragu-ragu menjawab, "Tentu saja bertaruh. Tidak mungkin aku kalah pada orang sepertimu Xiaonan. Aku berada di tingkat ke-10 energi spiritual. Tinggal 1 langkah lagi dari ranah Ki Refining. Tidak mungkin aku akan kalah darimu."
Waktu menjelang sore, pertarungan masih berlanjut. Kemudian dengan satu pukulan terakhir, boneka mekanik berhasil mengalahkan Qian Duoduo. Terlihat Qian Duoduo sudah babak belur, terkapar tak berdaya di atas arena. Lalu dengan muka tak berdosanya, Xiaonan mendekat ke arah Qian Duoduo sambil menusuk-nusuk ringan muka Qian Duoduo dengan ranting. Hei, apa kau masih hidup? Sambil tersenyum jahat melihat Qian Duoduo, Xiaonan berkata, "Dasar bodoh, apa kau sungguh berpikir tubuhmu bisa menerima serangan seperti itu, seperti tubuhku?" Terlihat semua orang tidak berdaya melawan boneka mekanik itu. Bahkan Jibo yang dianggap semua orang jenius tidak berdaya. Sialan, boneka mekanik itu benar-benar kuat. Bahkan kakak senior Jibo hanya bertahan sekitar selama Xiaonan. Siapa yang menyangka si tidak berguna Xiaonan akan menang hanya karena dia bisa menerima pukulan. Sungguh keberuntungan yang bodoh. Kemudian Jibo dengan tatapan sinisnya mengatakan, sebuah ujian saja tidak bisa membuktikan apa-apa. Hanya dengan menguasai bakat seseorang dalam kultivasi, seseorang dapat benar-benar tertawa di akhir. Mendengar perkataan itu, Xiaonan mendapatkan demage. Psikologis diterima, mental plus 4. Kerusakan psikologis diterima, mental plus 3. Sambil menerima demage, Xiaonan berkata, "Kakak senior Jibo benar, bakat adalah segalanya dalam kultivasi. Kalau kau tidak mempunyai dasar yang kuat, semua akan jadi sia-sia." Di pikiran Xiaonan, "Jibo Meiyong, suatu hari nanti akan aku pastikan kau tidak bisa menutup mulut sombongmu itu." Sesudah ujian masuk akademi selesai, mereka semua mengikuti tetua. Kemudian sebuah bilah pedang yang diselimuti aura biru terhunus. Itu adalah pedang milik tetua yang berada di depan portal. Kalian sudah bekerja keras. Sekarang berdasarkan hasil tes, ikuti aku ke puncak Daluo untuk menetapkan tempat tinggal kalian. Kemudian mereka semua masuk ke dalam portal itu. Setelah di dalam portal, mereka diperlihatkan pemandangan yang sangat indah. Banyak pulau-pulau yang mengapung. Ini adalah tempat tinggal para murid. Tapi yang mencolok adalah pulau di tengahnya, karena ada pohon emas yang sangat besar dan tinggi. Kemudian sesampainya mereka di bawah pohon emas itu, mereka sangat kagum karena keindahannya. Astaga, semua daun emas ini berapa total harganya? Aku sama sekali tidak pernah melihat pohon yang seperti ini. Kemudian Jibo bertanya, "Tetua, bolehkah saya bertanya tentang asal-usul dari pohon spirit emas ini? Apakah pohon emas ini ada hubungannya dengan penempatan tempat tinggal kami?" Tetua yang mendengar pertanyaan itu menjawab, "Pertanyaan yang bagus. Semua energi spiritual puncak Daluo terhubung dengan pohon spirit emas ini. Semakin dekat tempat tinggal dengan pohon spirit emas ini, semakin kaya energi spiritualnya." Kemudian Xiaonan menyadari lalu bertanya, "Jika seseorang tinggal di dalam pohon itu, bukankah itu akan memberi mereka keuntungan yang sangat besar?" Tetua membenarkan perkataan itu. Pohon ini memang menyimpan rahasia yang sangat unik, namun tetap tak bertuan selama 500 tahun. Mendengar penjelasan itu, Xiaonan berpikir, "Sistem, tolong jangan tempatkan aku di dekat pohon ini. Aku tidak ingin ada mengganggu kultivasiku." Kemudian Qian Duoduo mendekati Xiaonan. "Xiaonan, tidak ada gunanya merasa iri. Tempat seperti ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berbakat dan tak akan diberikan pada seseorang samsak tinju sepertimu." Mendengar itu, Xiaonan hanya diam saja menatap Qian Duoduo dengan malas. Kemudian tetua berkata, "Baiklah, sekarang kita akan memulai alokasi tempat tinggal kalian. Majulah kalau nama kalian dipanggil." Kemudian dari pohon itu mengeluarkan gelembung-gelembung kuning yang jatuh ke arah mereka. Akan tetapi ada satu gelembung yang mencolok karena ada daun emas di dalamnya. Gelembung daun emas itu menuju ke arah Xiaonan yang membuat dirinya terkejut. Bahkan semua orang yang melihatnya tidak percaya. Tetua yang melihat itu berpikir, seperti yang diharapkan dari murid yang dipilih oleh 4 puncak,
Bahkan pohon spirit emas yang tidak aktif selama 500 tahun membuka pintunya untuk dia. Kemudian Sionan bertanya tentang gelembung daun emas itu pada tetua. "Tetua, daun emas ini apa?" Kemudian tetua menjawab, "Daun emas itu adalah kunci untuk membuka pohon spirit emas. Sionan, mulai dari sekarang kau adalah tuannya." Mendengar perkataan tetua, semua murid terperanjat kaget. "Apa? Tempat tinggal yang tidak pernah tersentuh selama 500 tahun diberikan pada Sionan? Dia sangat beruntung. Kenapa? Kenapa selalu orang ini yang beruntung?" Kemudian tetua berkata pada Sionan, "Sionan, kenapa kau diam saja di sana? Cepat terima kunci tempat tinggalmu." Mendengar perkataan tetua, Sionan sangat panik. "Tetua, bakatku biasa saja. Tempat tinggal yang berharga seperti itu seharusnya diberikan pada seseorang yang lebih berbakat." Kemudian tetua meyakinkan Sionan, "Sionan, aku hargai kerendahan hatimu. Namun pohon spirit emas telah memilihmu. Kau tidak perlu menolak kesempatan ini." Mendengar itu, Sionan berkeringat dingin. "Jadi kau memaksaku ke dalam jalur ini. Tidak perlu merasa kecewa semuanya. Sekte ini mengandalkan penilaian bulanan. Berdasarkan performa kalian, tempat tinggal bisa diatur ulang. Jika kalian gagal mencapai tingkat ke-9 energi spiritual dalam waktu setahun, kalian akan dikeluarkan dari sekte. Singkatnya, selama kalian berlatih dengan giat, masih ada peluang untuk masuk ke dalam akademi dan menikmati sumber dayanya." Mendengar perkataan tetua, Kian Duo-Duo dari belakang Sionan menyahut, "Itu benar, jika kau dikeluarkan dalam waktu setahun, semua kejayaanmu saat ini hanya akan menjadi gosip untuk lainnya." Mendengar hinaan itu, Sionan mendengus dingin. Di pikiran Sionan, "Aku sedang menjadi sorotan sekarang. Jika aku tidak membuat nama untuk diriku sendiri dalam penilaian berikutnya, masa depanku akan hancur." Tapi tempat tinggal yang disebut surga ini tidak lain adalah sarang racun bagiku. Bagaimana caraku untuk benar-benar berkembang? Kemudian Jibo bertanya pada tetua, "Tetua, bagaimana kami akan berlatih mulai sekarang? Apa kami hanya akan tinggal di tempat tinggal kami?" Mendengar itu, tetua menjelaskan, "Token tempat tinggal kalian merekam semua secret realm sekte pedang. Kalian bisa memilih secret realm manapun yang sesuai dengan kekuatan kalian untuk berlatih." Kemudian tetua dengan menggenggam tokennya dengan keras memperingati, "Namun aku harus memperingati kalian, beberapa tempat amat sangat berbahaya. Jadi jangan gegabah dan kehilangan nyawa kalian demi mengejar hasil yang cepat." Mendengar tempat berbahaya, Sionan sangat gembira. "Wah, sangat berbahaya. Berdasarkan sistem kutukanku, jika aku bisa menemukan tempat yang dipenuhi dengan racun miasma, tempat yang selalu dihindari semua orang, aku pasti bisa menerobos ke tingkat 9 energi spiritual dalam setahun." Baiklah, malam sudah larut. Semuanya kembalilah ke tempat tinggal kalian. Kemudian di pohon spirit emas tempat tinggal Sionan, terlihat Sionan yang sedang bermalas-malasan sambil berpikir, dan notifikasi sistem terus bermunculan. Kultivasi malas sedang berlangsung, +5 energi spiritual, dan seterusnya. Baiklah, pertama, munculnya 4 puncak, kemudian pohon emas dan jalur emas ini menghubungkan semuanya. Penampilanku sangat mencolok. Kenapa aku merasa semuanya seperti sudah diatur? Kemudian Sionan merasakan sesuatu, lalu berdiri. Siapa yang mengawasiku? Ternyata yang mengawasi Sionan adalah Sister Yu dan Jin Xiu menggunakan bola kristal. Sial, kakak senior, apa bola kristalmu berfungsi dengan baik? Kurasa dia menyadari kita yang sedang mengawasinya. Sister Yu yang mendengar itu sedikit terkejut. Menurutku, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mendeteksi kita memata-matai dia. Tapi aku tidak menyangka persepsinya akan setajam ini. Tampaknya kita perlu mengamatinya lebih dekat di tengah malam untuk benar-benar mengukur potensinya.